Penyingkapan 7 gereja di Turki. 7 gereja wahyu di Turki, juga dikenal sebagai gereja-gereja Asia Kecil, dan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Baru, semuanya berada di wilayah Aegean, di Turki. Beberapa gereja hanya tersisa bayangan dari masa kejayaan umat Kristen kuno. Hingga saat ini, masih tersisa sedikit puing-puing gereja, yang merupakan bukti dari upaya penelitian arkeologi, yang dilakukan setengah hati, sementara yang lain sekarang telah menjadi tempat wisata. Sebagai titik puncak dalam sejarah kekristenan awal, semua gereja awal menerima sepucuk surat dari Rasul Yohanes, yang memuji mereka karena perbuatan baik mereka, dan juga peningkatan iman mereka. Setiap surat juga unik, dan sementara surat-surat itu ditujukan kepada gereja-gereja, terutama mengacu pada kota-kota di wilayah tersebut. 7 jemaat di Asia Kecil, juga dikenal sebagai 7 jemaat di Asia, merupakan 7 gereja di Provinsi Romawi, Asia, yang disebutkan dalam kitab Wahyu dari Yohanes di Perjanjian Baru dalam Alkitab. Khususnya pada pasal 1, 2, dan 3. Yohanes sedang berada di Pulau Patmos, dalam pembuangan atas perintah Kekaisaran Romawi, karena mengajarkan iman Kristen. Ketika di sana, ia mendapatkan penglihatan, di mana ia melihat dan mendengar Yesus Kristus berbicara kepadanya, dan memerintahkannya untuk menulis surat kepada 7 jemaat tertentu. Ketujuh jemaat itu adalah 1. Efesus, terdapat dalam Wahyu 2 ayat 1-7, gereja yang telah meninggalkan kasih mula-mula. 2. Smyrna, terdapat dalam Wahyu 2 ayat 8-11, gereja yang dianiaya. 3. Pergamus, terdapat dalam Wahyu 2 ayat 12-17, gereja yang perlu bertobat. 4. Tiatira, terdapat dalam Wahyu 2 ayat 18-29, gereja yang mengizinkan nabi palsu, wanita, mengajar dan menyesatkan jemaatnya. 5. Sardis, terdapat dalam Wahyu 3 ayat 1-6, gereja yang tertidur. 6. Philadelphia, terdapat dalam Wahyu 3 ayat 7-13, gereja yang dengan tekun menantikan Kristus. 7. Laodikia, terdapat dalam Wahyu 3 ayat 14-22, gereja yang memiliki iman suam-suam kuku. Jemaat Efesus. Efesus atau Efesus adalah kota Yunani kuno yang paling terkenal di antara 7 gereja di Turki, dan di kemudian hari menjadi kota Romawi. Kota ini terletak di pesisir barat Asia Kecil, dekat Selçuk modern, Provinsi Izmir, Turki. Kota ini adalah salah satu dari 12 kota anggota Liga Ionia pada masa Yunani klasik. Pada masa Romawi, selama bertahun-tahun, kota ini menjadi kota kedua terbesar di Romawi, setelah kota Roma. Efesus memiliki populasi sejumlah lebih dari 250.000 orang pada abad pertama sebelum Masehi, yang ketika itu menjadikannya sebagai kota terbesar kedua di dunia. Jemaat Efesus adalah salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang disebutkan dalam kitab Wahyu dari Yohanes. Diduga Yohanes menulis Injilnya di kota ini pada abad ke-5. Kota ini menjadi tempat pertemuan besar orang Kristen yang disebut konsili. Salah satu yang terkenal adalah Konsili Efesus. Salah satu gereja yang terkenal di Efesus adalah Gereja Perawan Maria, yang saat ini hanya tinggal reruntuhan. Jemaat Smyrna. Smyrna adalah kota kuno yang terletak di bagian tengah dan strategis di pantai Laut Aegea dari wilayah Anatolia. Karena kondisi pelabuhan yang menguntungkan, mudahnya dipertahankan, dan hubungan darat yang bagus, kota Smyrna berkembang menjadi penting. Lokasinya sekarang ini terletak di dalam daerah kota modern Izmir, Turki. Sebagai salah satu kota Romawi penting di Provinsi Asia, Smyrna bersaing dengan kota Efesus dan Pergamum untuk gelar kota paling utama di Asia.
Sebuah gereja Kristen berdiri di sini sejak awal sekali. Mungkin bertumbuh dari koloni orang Yahudi. Merupakan salah satu dari 7 jemaat di Asia yang disebutkan namanya dalam kitab Wahyu. Santo Ignatius dari Antiokhia mengunjungi Smyrna dan kemudian menulis surat-surat kepada uskupnya, Polikarpus. Gerombolan orang Yahudi dan Yunani menyebabkan Polikarpus mati syahid pada tahun 153 Masehi. Irenaeus, yang pernah mendengarkan Polikarpus ketika masih kecil, nampaknya berasal dari Smyrna. Penduduk kota lain yang terkenal dan dari zaman yang sama adalah Aelius Aristides. Jemaat Pergamus. Pergamus atau Pergamon adalah sebuah kota Yunani kuno di Misia sebelah barat Laut Anatolia, 16 mil dari Laut Aegea, terletak di ujung sisi utara Sungai Caicus, kini Bakircai. Pergamus memiliki perpustakaan terbaik pada saat peradaban Yunani kuno, setelah perpustakaan di Alexandria, Mesir. Pada abad pertama, gereja Kristen di Pergamus disebutkan sebagai salah satu dari 7 gereja di Turki pada kitab Wahyu. Lihat Wahyu 1 ayat 11. Jemaat Tiatira. Tiatira atau Tiateira adalah sebuah kota kuno Yunani, yang sekarang ini adalah kota modern Akhisar di negara Turki. Nama kuno ini berasal dari bahasa Yunani koin, Tiateira. Terjemahan bahasa Turki yang setara dengan Tiateira adalah Tepe Mezarligi, artinya kuburan bukit. Tiatira terletak di bagian barat Turki, sebelah selatan Istanbul, dan ke arah timur dari Athena, berjarak sekitar 50 mil atau 80 km dari Laut Tengah. Kota ini mula-mula dikenal sebagai Pelopia, tetapi dinamai Tiatira oleh Raja Seleucus pertama, Nikator pada tahun 290 sebelum Masehi. Dalam zaman gereja Kristen mula-mula, di abad pertama Masehi, Tiatira adalah tempat gereja penting, yang disebut sebagai salah satu dari 7 gereja di Asia dalam kitab Wahyu. Menurut Alkitab, seorang wanita yang disebut Izebel, dan menyebut dirinya seorang nabiah, mengajar dan menyesatkan orang Kristen di Tiatira. Izebel mengajarkan jemaatnya untuk berbuat mesum, dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Rasul Paulus dan Silas mungkin saja mengunjungi Tiatira dalam perjalanannya yang kedua atau ketiga. Meskipun tidak ada bukti kuat, selain dicatat bahwa mereka melalui sejumlah kota-kota yang tidak disebut namanya di daerah itu dalam perjalanannya yang kedua. Ketika pertama kalinya sampai di kota Filipi, Paulus dan Silas tinggal di tempat seorang perempuan bernama Lydia. Lydia adalah perempuan penjual kain ungu dari Tiatira, yang beserta seluruh keluarganya, merupakan orang Kristen pertama di tempat itu. Perempuan itu terus menolong Paulus dan Silas ketika Paulus dan Silas dipenjara, sampai dilepaskan. Jemaat Sardis. Sardis atau Sardes, adalah kota kuno, yang kini menjadi Sard modern, Sard Mahmud, sebelum tanggal 19 Oktober tahun 2005 di Provinsi Manisa di Turki. Sepanjang sejarahnya, Sardis merupakan kota yang penting. Kota ini adalah ibu kota kuno Kerajaan Lydia, kota penting di Kekaisaran Persia, kota tempat prokonsul di Kekaisaran Romawi, dan kota besar di Provinsi Lydia di Kekaisaran Bizantium. Sebagai salah satu dari 7 gereja di Asia, kota ini disebut dalam kitab Wahyu 3 ayat 1. Kota ini menjadi penting, antara lain karena kekuatan militernya, letaknya yang terletak di jalur menuju pesisir Aegea, dan karena memiliki tanah subur di Hermus. Jemaat Philadelphia. Al-Sehir dalam zaman kuno sampai abad pertengahan, dikenal dengan nama Philadelphia, artinya kasih sayang persaudaraan, sekarang adalah sebuah kota dan distrik di Provinsi Manisa, di daerah Aegea di Turki. Terletak di lembah Kuzucai, di kaki Gunung Bosda. Kota ini dihubungkan dengan kota Izmir,
dengan sebuah jalur kereta api sepanjang 105 km 65 mil. Philadelphia adalah pusat daerah penghasil anggur yang makmur, dan dewa utamanya ialah Dionysus, dewa anggur. Beberapa kali daerah itu dilanda gempa bumi, dan salah satunya menghancurkan Philadelphia pada tahun 17 Masehi. Dengan bantuan dana dari Roma, kota itu dibangun kembali, dan diberi nama Neo Kaisaria atau Kaisaria baru, dan belakangan diberi nama Flavia. Di lokasi tersebut sekarang terdapat alas sihir modern. Kota kunonya adalah pusat penyebaran Helenisme di Asia Kecil. Jelas ada orang Yahudi di Philadelphia, sebab di Wahyu 3 ayat 9 disebutkan orang-orang dari jemaat iblis yang mengatakan bahwa mereka adalah orang Yahudi. Orang-orang ini mungkin menentang orang Kristen yang setia di kota itu, dengan mencoba menarik kembali orang Kristen yang tadinya menganut Yudaisme sejak lahir. Atau orang-orang ini membujuk mereka untuk mempertahankan atau melakukan kembali beberapa praktek hukum Musa. Upaya orang-orang itu tidak berhasil. Yesus memuji orang-orang Kristen itu karena ketekunan mereka. Ia menganjurkan mereka untuk terus memegang erat apa yang mereka miliki. Baca Wahyu 3 ayat 9-11. Jemaat Laodikia. Laodikia adalah salah satu 7 gereja di Turki di tepi sungai Lycus, dahulu juga dikenal sebagai Diospolis. Diopolis adalah kota metropolitan kuno di Frigia Pacatiana, yang dibangun di tepi sungai Lycus di Anatolia, dekat desa modern Eskirisa, Denizli, Turki. Pada abad pertama Masehi, ada sebuah sidang jemaat Kristen di Laodikia, yang kelihatannya berhimpun di rumah Nimfa, seorang saudari Kristen di sana. Tidak diragukan, Epafras turut membentuk sidang jemaat tersebut. Selain itu, pekerjaan Paulus di Efesus mungkin sekali berpengaruh sampai ke Laodikia. Walaupun tidak bertugas di sana, secara pribadi Paulus memikirkan sidang jemaat di Laodikia, bahkan menulis surat kepada mereka. Akan tetapi, menurut beberapa pakar, surat Paulus itu hanyalah duplikat dari surat yang ia kirimkan ke Efesus. Tentu saja itu sekedar teori, suatu upaya untuk menjelaskan fakta bahwa Alkitab tidak memuat surat Paulus kepada jemaat Laodikia, walaupun ia pernah menulis surat kepada mereka. Surat ke Laodikia mungkin hanya memuat informasi yang tidak kita butuhkan dewasa ini, atau bisa jadi memuat ulangan pokok-pokok yang telah dibahas secara cukup jelas di surat-surat kanonis lainnya.